warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki serga ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa bakale mati yen wis mati terus diatusi diwuduni yo diminyai dipocong karo kain mori dicekake terus disolati dileboke ning jero jeburi dikubur ning jero bumi jero kuburan hasane wedi sing lawat kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakale rugi ya Allah ya Rabbi panjenengan kula tangisi kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Ada yang tanya begini, Yesus, maksudnya ini mungkin yang pertanyaan bagus. Yesus apakah melakukan sembahyang? Ya, Yesus melakukan sembahyang. Cuman sembahyangnya tidak seperti sembahyang orang Muslim. Karena Yesus sendiri, Nabi Isa itu juga tetap mengedepankan keesaan Allah. Artinya selota. Jadi begini, Markus 1 ayat 35 itu pagi-pagi benar Yesus keluar ke tempat yang sepi. Di sana dia berdoa. Dalam bahasa Aramaik selota, artinya sholat atau sembahyang. Kalau bahasa Arabik sholat atau sembahyang. Kalau selota itu tadi kurang lebihnya itu dalam bahasa Arab itu artinya selota. Kata-katanya selota. Selota itu melakukan sembahyang atau jadi Markus 1 ayat 35 itu pagi-pagi benar Yesus keluar ke tempat lokasi yang sunyi. Di sana dia berdoa. Kurang lebih seperti itu. Untuk di kitabnya orang Kristen tertulis seperti itu. Nah, yang dikatakan berdoa itu apa? Ya sholat itu kan berdoa. Apa yang kita lakukan setiap hari, sholat 5 waktu itu kan berdoa. Berdoa kepada Allah selama sehari minimal 5 waktu. Sholat itu berdoa, sama dengan orang Kristen. Nah, itu kurang lebih artinya kurang lebih seperti itu. Markus 1 ayat 35. Itu kurang pagi-pagi benar beliau Yesusnya itu pergi ke lokasi yang sunyi. Pagi-pagi benar maksudnya itu sebelum matahari terbit. Waktunya waktu subuh. Nah, waktunya waktu subuh. Kalau kita itu waktu subuh.
pergi tempat sunyi, dia melakukan berdoa. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Gusti Allah. Kenapa begitu? Lawang Yesus sendiri berdoa kok. Kalau Gusti Allah tidak perlu berdoa, tidak perlu didoakan. Mendoakan Gusti Allah malah dosa. Enggak boleh. Gusti Allah itu segala-galanya, besar segala-galanya. Semuanya penguasa dan lain-lain tidak perlu didoakan. Gusti Allah juga tidak perlu berdoa, tidak perlu didoakan oleh makhluknya dan tidak perlu berdoa. Justru semua makhluk hidup di dunia itu berdoanya kepada Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau Yesus itu Tuhan sifatnya. Sayyidina kalau orang Islam bilangnya Sayyidina. Tuhan. Nek Tuhan Yesus betul. Nek Tuhan Yesus salah. Tuhan itu kan Allah. Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam penyebutan kurang lebih seperti itu. Jadi melakukan selota yang mana itu selota dalam bahasa Aramaik. Kalau bahasa Arabnya itu sholat atau bahasa Jawanya itu sembahyang. Nah, sama saja seperti itu. Terus ada yang tanya lagi. Oh, ini dulu sudah ada yang tanya lagi tentang adab dan ilmu. Al-adabu fauqal ilmu. Artinya adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Sopan santun itu lebih tinggi daripada ilmu. Punya ilmu besar, orang pinter, ilmu agamanya hebat, tapi tidak punya sopan santun, itu salah. Jadi yang didahulukan sopan santun, adab. Adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab yang terhadap orang lain yang lebih tua, adab terhadap seseorang yang punya jabatan tinggi, itu adab. Maksudnya adab perilaku atau sopan santun. Dulu kan pernah aku terangkan itu antara seseorang yang ini satu itu pinter di dalam ilmu, yang satu itu masih terahnya Rasulullah. Sama-sama dihormati. Terahnya Rasulullah menghormati, maksudnya para terahnya Rasulullah itu keturunan Kanjeng Nabi menghormati seorang guru yang pintar. Guru yang pintar menghormati terahnya Rasulullah. Dulu pernah aku ceritakan. Nah, ini ulangi tapi sebentar saja. Saat orang pintar seorang ulama itu membawa kuda, tahu ada saudara terahnya Rasulullah, dia turun dari kuda. Si keluarga Rasulullah disuruh naik kuda. Itu namanya adab. Dia menghormati terahnya Rasulullah. Terahnya Rasulullah juga gak mau, dia turun gak mau. Aku gak mau naik kuda. Orang pintar tadi, seorang guru ustadz tadi yang disuruh naik kuda. Maksudnya karena dianggap ilmunya lebih tinggi, tapi sama-sama gak mau. Terahnya Rasulullah tidak mau naik kuda, yang ini tidak mau naik kuda. Yang kiai tidak mau naik kuda. Terus yang kiai yang pintar tadi, seorang ustadz tadi, tetap memaksa terahnya Rasulullah untuk naik kuda. Kudanya dituntun sama kiai, tapi dia tidak mau. Sama-sama tidak mau. Itu sama-sama menghormati, sama-sama menggunakan adab. Jadi makanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ada pertanyaan lain tentang ini? Tentang tadi atau ini? Tentang tadi atau ini? Ada yang tanya? Al-adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Itu atau tadi yang masalah tadi tentang selota, ada yang tanya? Karena ini pertanyaannya termasuk ya unik dan baik gitu. Nah, yang ditanyakan ini kan tentang Markus 1 ayat 35 tadi. Cuman dia tidak menyebutkan tentang kitabnya, tapi menanyakan apakah yang tanya ini non muslim itu. Lewat inbox tanya tentang apakah Yesus itu melakukan sholat atau sembahyang. Nah, ini aku jawab seperti itu. Ada pertanyaan tentang ini? Ada enggak tentang sholatan, tentang sholat dan lain-lain, sholat yang non muslim tadi? Sholat maksudnya tentang yang dikatakan di Injil, apa tadi tentang apa itu? Tentang adab? Ada? Sudah cukup?
Ada pertanyaan enggak? Ya? Ada? Enggak ada lagi? Ada enggak? Cukup? Cukup sekian? Ya, enggak ada pertanyaan lagi kan tadi aku jawab singkat kurang lebih seperti itu. Apa siapa tahu ada yang ditanyakan tentang tentang tadi. Ada ya? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku ke air lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis lembah pedangkungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan. Itulah kenyataan. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku air lautan, ku harapkan dapat ampunan.